Sebenarnya ada diseminasi riset ya. Ya Pak, terima kasih. Tadi sebenarnya kita ada acara tuh diseminasi riset ya, barusan bulan November itu produk-produk riset kita pamerkan semua ke industri. Nanti mungkin kita nggak bawa ya yang buku lab ya. Ya, kemarin sih ada acara itu namanya pameran hasil riset. Tapi kami ada bukunya, nanti mungkin Bapak bisa sharing bukunya dari beberapa lab kami. Ya produk-produk sudah downloadable application itu banyak juga. Yang paling banyak di download di Nokia, di Apple dan sebagainya juga. Ya, tadi dari sana dulu tadi. Tekan-tekan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Dari hasil, nama saya Haris Pak, salah satu dosen di sini. Jadi dari keterangan dari Pak Wisnu tadi bahwa kalau saya lihat tahapannya mulai dari ada case, lalu Pak Wisnu coba bikin algoritma, baru dibikin aplikasinya gitu ya, maksudnya itu implementasinya. Pak mau tanya Pak, pada saat Bapak menentukan mengembangkan algoritmanya itu hanya pengembangan dari swarm lalu dikembangkan dengan lalu, atau ada saya hanya mau tanya tuh bagaimana Pak untuk mengembangkan sebuah algoritma yang memang Bapak pikir pengembangan dari sebuah yang sudah Bapak selesai S3 itu Pak, yang disesuaikan dengan case-case yang ada di pertama itu Pak. Yang kedua boleh yang kedua Pak. Yang kedua begini Pak, ini yang gampang Pak. Tadi Bapak bilang bahwa selain Scopus itu ada SDI dan Thomson Reuters, minta penjelasan itu saja Pak, karena dari pengembangan yang dari itu mungkin bahwa berarti referensi kita itu kan kalau di BINUS itu bahwa masih berpatokan BINUS oriented Pak. Scopus oriented. Scopus Pak. Apakah nanti apakah ini memang yang menjadi ke depan menjadi pedoman untuk naik grade daripada sebuah university Pak untuk SCI dan itu saja. Saya langsung jawab aja biar nggak lupa ya mungkin ya. Terima kasih Pak Haris. Jadi saya tuh lebih senang mengatakan namanya originality, novelty, sama kontribusi. Mungkin tahu Bapak Ibu bedanya apa? Originality, novelty, sama kontribusi. Kalau kita dalam riset. Kalau originality, novelty hampir sama sebenarnya. Ya. Kalau originality itu the only one-nya, originnya. Dia nggak ada orangnya. Tetapi dia origin, contohnya apa origin yang tidak ada novelty-nya? Origin karena dia punya alat yang mahal sekali. Seperti profesor saya tuh dia punya alat namanya micro nano gitu. Dia cuma membuat nano kan VM kali A ya, force M kali A. M-nya itu kan hukum Newton ya, M itu kan massa. Kalau nano masanya udah nggak ada. Jadi rumus fisika udah nggak berlaku. Dia nemuin apa? Tapi itu menurut saya itu tidak ada novelty-nya karena tidak ada hal algoritma terbarunya. Kalau kita di komputer science, tapi kita bisa main di tiga-tiganya. Ya. Originality itu the only one bisa didukung dengan alat. Tapi kalau kita dukung alat, kita nggak bisa main di sana karena kita nggak punya alat yang mahal sekali. Kalau orang-orang Jepang, orang-orang Amerika itu bisa. Karena alat-alatnya cuma ada di dunia 1 atau 2. Ya. Nah, sekarang yang novelty. Novelty ini ada suatu metodologi. Kita bukan, kalau bisa sih membuat metodologi baru, tapi itu susah. Contohnya metodologi baru itu apa? Fuzzy logic, apa? SPM, yang panik ya. Apalagi sekarang ada deep learning, apa? Pokoknya kita nggak mungkin ya. Kita bisa main di metodologi di novelty dari optimisasinya menurut saya. Nah, kerjaannya S3-nya sekarang saya punya mahasiswa 2 yang mau maju sidang besok yang udah mau selesai. Dia itu nggak punya, jadi buka
nggak rahasia nih Mas Agung. Ya. Jadi menurut saya dia novelty-nya ada, tapi nggak ini ya, mungkin original. Jadi novelty-nya itu dia buat suatu metode, ya, dan ada apa ya, penurunan rumusnya, ya, sehingga membuat dia bisa kemudian dia pakai kompresi, algoritma kompresi bisa lebih cepat. Mungkin globalnya seperti itu. Jadi ada suatu metodologi yang diperbaharui. Diperbaharuinya pun juga selevel apa. Makanya selevel apa itu bisa masuk ke jurnal impact yang tinggi itu kadang-kadang gara-gara lihat itunya gitu. Satu lagi kontribusi yang mungkin untuk di bidang kesehatan dia bisa berkontribusi, ini bidang ekonomi, ini dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi menurut saya di komputer saya yang paling susah dan biasanya novelty metodologi. Dan di riset itu ada 3 yang bisa kita otak-atik: inputnya, prosesnya, dan outputnya, ya kan? Nah, prosesnya itu yang menurut saya yang paling. Kalau inputnya tuh contohnya gini kan, saya sebenarnya saya udah punya proses, tinggal inputnya saya ubah. Inputnya itu apa? Dari ultrasound. Inputnya dari apa? Dari EKG. Sesuai case. Iya, case. Nah, metodologinya itu yang kita kira-kira seperti itu. Lalu karena ranking universitas ya, itu juga pada panik juga tuh ya. Indonesia baru tidak ada yang masuk 100 di Asia. Di Asia doang datanya Pak dari 100 2013 ini. UI dulu pernah ranking 200 tuh sangat turis tuh kali ya. 200 berapa tuh ya? 5 tahun yang lalu, sekarang udah terlempar ke 400, 300. Ya. Sedunia bukan se-Asia, sedunia. Nah, ranking universitas itu tadi sih sebenarnya ada namanya tadi indexing, ya. Indexing itu nggak cuma satu. Indexing itu kalau saya nggak tahu dikti kok milih Scopus, padahal itu kan bisnis ya Scopus ya. Ya. Padahal indexing itu ada banyak. Ada SCI, itu saya milih Scopus yang bukan saya sih sebenarnya alternatifnya, tapi itu lebih terpercaya. Karena yang sudah masuk SCI biasanya otomatis di Scopus. Tapi yang sudah masuk Scopus belum tentu masuk ke SCI. SCI itu Thomson Reuters SCI nanti bisa. Science Citation Index, jurnalnya ada. Jurnal kadang-kadang impact factor. Karena yang mengeluarkan resmi impact factor dia Thomson Reuters dan dia membuat. Nah, di dunia kedokteran PubMed, ya, beda lagi PubMed. Ya. Jadi ranking saya kalau di ranking dunia itu kan bisa dilihat dari satu internasionalisasi studentnya, publikasinya, infrastrukturnya kan ada tuh kan komponen-komponennya ya. Kalau nggak salah UI itu menang di tempat yang besar, ya ada track apa sepedanya, ya. green kampusnya. Ya. Tapi pas riset pas kita itu kalah jauh. Wah itu kita khawatir banget. Jadi kalau mau in term of ranking ada komponennya, tapi kalau in term of research tadi memang paling dealnya tadi Nobel laureate, tapi nggak susah lah jurnal. Ya ini saya ngomong benar nggak kalau ini berarti kita harus bisa ya, kita harus bisa, kita punya target supaya bisa go internasional. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Tapi kalau tadi Pak ini Pak yang novelty metodologi itu berarti Bapak ada sesuatu yang sudah ada kita kembangkan gitu ya Pak? Itu novelty yang level 2 nya. Kalau yang level 1 kita buat ini lingkup S3 Pak. Yang untuk lingkup S3 Pak itu sudah termasuk. Oh gitu. Kalau bawang novelty sudah ada. Mas Agung nanti gimana S3 nya? Lagi bingung juga nih. Nggak mohon maaf, kebetulan saya juga lagi S3 Pak. Jadi kami di UI juga lagi bingung ya. Bukan lagi bingung, lagi buat standarnya gimana sih? Standar antar lab aja beda-beda. Ya, salah masuk lab saya tuh kalau ini kan lab yang lain nggak perlu apa gitu. Contohnya begitu ya. Lab lain ada yang. Nah, tapi kita gini. Itu lagi debatable ya. Kalau di Jepang mungkin gampangnya asal punya 3 jurnal susah juga ya. Asal punya 3 jurnal yang diindeks di SCI, bukan Scopus kalau di Jepang. SCI, Thomson Reuters, baru bisa lulus. 3. Ya. Daripada debatable akhirnya begitu di Jepang. Tapi daerah tawar-tawar minimal 2.
Buat ini sama.